Sinar matahari pagi menembus sela-sela dedaunan hutan yang masih basah oleh hujan semalam. Embun menggantung di ujung rumput seperti butiran kaca kecil yang berkilau. Jika kau berdiri diam dan menarik napas perlahan, engkau akan mencium aroma tanah yang segar dan dedaunan yang hidup kembali. Di tempat seperti itu, kehidupan selalu bergerak, meski seringkali luput dari perhatian kita. Di permukaan tanah yang sedikit menonjol, terdapat sebuah sarang semut yang sibuk oleh aktivitas kecil namun teratur. Dari lubang mungil itu, keluarlah seekor semut bernama Raka. Tubuhnya kecil, tetapi langkahnya mantap. Ia menggerakkan antenanya, merasakan hangatnya mentari pagi yang perlahan mengusir sisa dingin malam. Pagi yang baik untuk bekerja, pikirnya. Tak lama kemudian, dua sahabatnya, Bima dan Suri, ikut keluar. Mereka saling menyapa dengan semangat yang sederhana namun tulus. Dalam dunia semut, tak ada yang menunggu perintah untuk bergerak. Naluri dan kebersamaanlah yang menyatukan mereka. Engkau mungkin mengira makhluk sekecil itu tak memiliki perasaan. Namun jika kau mengamati lebih dekat, kau akan melihat kerjasama yang bahkan kadang sulit kita temukan dalam diri manusia. Suri mengingatkan bahwa beberapa hari lalu ia menemukan tempat yang penuh dengan biji-bijian dan potongan buah jatuh tak jauh dari sungai kecil di ujung hutan. Tempat itu bisa menjadi sumber makanan untuk persediaan beberapa hari. Mendengar kabar itu, semangat Raka dan Bima menyala. Persediaan makanan adalah kunci bertahan hidup. Kita semua tahu, tanpa persiapan, hari esok bisa terasa berat. Maka berangkatlah mereka bersama kelompoknya. Barisan semut itu berjalan teratur, menyusuri akar pohon dan tanah yang masih lembab. Perjalanan mereka mungkin hanya beberapa puluh meter, tetapi bagi tubuh sekecil itu, jaraknya seperti perjalanan panjang yang menuntut ketekunan. Setibanya di tempat yang dimaksud, mata mereka, yang kecil namun awas, menemukan apa yang dijanjikan Suri. Biji-bijian berserakan, potongan buah manis tergeletak di antara rumput. Tanpa membuang waktu, mereka mulai bekerja. Ada yang mengangkat serpihan kecil, ada yang memotong bagian yang lebih besar menjadi lebih ringan, dan ada yang memastikan jalur kembali tetap aman. Jika kau melihatnya dari atas, mungkin kau hanya melihat titik-titik hitam bergerak. Namun jika engkau memperhatikan dengan hati, kau akan menyadari bahwa mereka sedang mempraktikkan sesuatu yang sangat berharga. Kerjasama. Tak ada yang merasa paling hebat, tak ada yang meremehkan yang lain. Semua bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika pekerjaan hampir selesai, tanah tiba-tiba bergetar. Getaran itu kecil pada awalnya, lalu semakin kuat. Biji-bijian yang telah mereka kumpulkan bergetar. Beberapa semut kehilangan keseimbangan. Raka mengangkat kepalanya. Dari kejauhan, tampak bayangan besar mendekat. Dialah Brata, seekor gajah bertubuh besar dengan langkah berat dan suara keras. Tubuhnya tinggi menjulang, telinganya lebar dan belalainya panjang berayun-ayun. Brata dikenal di hutan itu bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena sikapnya yang kerap ceroboh dan merasa diri paling kuat. Ia melangkah tanpa memperhatikan tanah di bawahnya. Hampir saja kakinya menginjak barisan semut. Raka berteriak memberi peringatan. Mereka berlarian menghindar. Brata berhenti dan menunduk. Matanya yang besar memandang remeh makhluk-makhluk kecil itu. Ia tertawa kecil. Suara tawanya berdema di antara pepohonan. "Makhluk sekecil kalian berani berjalan di jalanku," ejeknya. Kata-katanya seperti angin panas yang tak menyenangkan. Kita mungkin pernah berada di posisi itu. Diremehkan hanya karena terlihat kecil, lemah atau berbeda, dan rasanya tentu tidak nyaman. Belum puas mengejek, Brata menghisap air dari kubangan dengan belalainya dan menyemprotkannya ke arah para semut. Air itu bagi kita mungkin hanya percikan kecil, tetapi bagi mereka seperti gelombang yang hampir menghanyutkan. Beberapa semut terjatuh. Biji-bijian yang sudah mereka kumpulkan tercerai-berai. Brata tertawa lagi. "Kalian terlalu lemah." Di saat seperti itu, engkau mungkin bertanya, apa yang bisa dilakukan makhluk sekecil semut melawan raksasa hutan? Namun justru disitulah letak pelajaran hidup. Ukuran tidak selalu menentukan hasil. Raka menenangkan kawan-kawannya. Ia tahu kemarahan yang membabi buta tidak akan menyelesaikan apapun. Ia mengajak mereka berkumpul. Di tengah rasa kesal dan terluka,
Mereka berdiskusi. Jika hari ini mereka diam, esok Brata mungkin akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Maka lahirlah sebuah keputusan. Mereka tidak akan menyerang dengan amarah, tetapi dengan strategi. Disinilah kisah memasuki babak yang menentukan, ketika makhluk kecil memilih untuk tidak tunduk pada kesombongan. Raka berdiri di atas sepotong ranting kecil. Ia memandang kawan-kawannya satu persatu. Dalam diam, ada tekad yang sama. Kita mungkin kecil, tetapi kita tidak tak berdaya. Mereka membagi tugas dengan cepat. Beberapa akan mengalihkan perhatian, sebagian lainnya akan memanjat kaki Brata. Kelompok kecil yang paling gesit akan menuju belalai, bagian paling sensitif dari tubuh sang gajah. Brata masih berdiri dengan sikap pongah. Ia tak menyadari bahwa makhluk yang tadi ia ejek sedang menyusun rencana. Baginya, ancaman hanya datang dari hewan besar lain. Ia lupa bahwa kekuatan bisa hadir dalam jumlah, bukan hanya ukuran. Dengan aba-aba halus dari Raka, mereka bergerak. Semut-semut kecil itu memanjat kaki Brata. Pada awalnya, gajah itu hanya merasa seperti ada semilir angin. Lalu beberapa semut berhasil mencapai belalainya dan masuk melalui lubang kecil di ujungnya. Detik berikutnya, Brata merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa geli bercampur perih menjalar di dalam belalainya. Ia mengibaskan kepala, menghentakkan kaki, bahkan berguling di tanah. Namun semakin ia bergerak, semakin tak nyaman rasanya. "Berhenti, apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Semut-semut itu menggigit pelan namun serempak, bukan untuk melukai parah, tetapi cukup untuk membuat Brata sadar bahwa ia tidak kebal terhadap makhluk kecil. Rasa percaya dirinya runtuh bersama rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam keadaan panik, Brata akhirnya memohon, "Cukup, aku menyerah." Raka memberi tanda. Semut-semut segera keluar dan kembali berkumpul. Mereka berdiri tegak, memandang sang raksasa yang kini tampak tak lagi perkasa. Brata terengah-engah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ukurannya tidak membuatnya tak tersentuh. Ia menundukkan kepala. "Aku salah," katanya pelan. "Aku meremehkan kalian." Pengakuan itu sederhana, namun berat. Mengakui kesalahan bukan hal mudah, apalagi bagi yang terbiasa merasa paling kuat. Kita semua pernah berada di titik itu, ketika kesombongan memudar dan digantikan kesadaran. Raka melangkah maju. Ia tidak membalas dengan ejekan. Ia tidak mengungkit rasa sakit yang tadi mereka alami. Ia hanya berkata bahwa setiap makhluk di hutan memiliki perannya masing-masing. Besar atau kecil, semua berharga. Brata mengangguk. Ia berjanji akan lebih berhati-hati saat berjalan dan tidak lagi mengganggu makhluk lain. Janji itu bukan sekedar kata-kata, namun sejak hari itu, ia benar-benar berubah. Ia mulai menggunakan kekuatannya untuk membantu, seperti merobohkan dahan yang menghalangi jalan atau mengambilkan buah tinggi untuk hewan kecil. Semut-semut kembali ke sarang membawa sisa makanan yang berhasil mereka kumpulkan. Langkah mereka ringan, bukan karena kemenangan semata, tetapi karena mereka telah membela diri tanpa kehilangan kebijaksanaan. Jika kau merenungkan kisah ini, engkau akan melihat bahwa hidup seringkali mempertemukan kita dengan Brata-Brata dalam berbagai bentuk. Kadang berupa orang yang meremehkan, kadang situasi yang terasa terlalu besar untuk dihadapi. Namun seperti semut-semut itu, kita memiliki sesuatu yang tak ternilai. Kebersamaan, strategi, dan keberanian. Dan bagi yang merasa besar, kisah ini adalah cermin. Kesombongan mungkin memberi rasa kuasa sesaat, tetapi kerendahan hati membangun penghormatan yang bertahan lama. Di hutan itu, matahari kembali bersinar hangat. Kehidupan berjalan seperti biasa. Namun sejak hari itu, ada satu hal yang berubah. Seekor gajah belajar bahwa menjadi besar
bukan berarti boleh meremehkan yang kecil. Dan sekumpulan semut membuktikan bahwa persatuan adalah kekuatan sejati.